Oke, financial projection adalah hal yang cukup penting bagi Anda yang ingin bisnis kulinernya berkembang dan Anda harus memiliki perencanaan bisnis yang akurat, dan bagi Anda yang bisnisnya ingin mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Bersama saya Yusak dari Serasa Group, kita akan belajar tentang bagaimana membuat financial projection. Jangan lupa subscribe, bergabung di foodies.id, dan welcome to my foodies class. Oke teman-teman, nah sekarang saya ulangi lagi tadi bahwa yang namanya profit itu dipengaruhi dari pemasukan dikurangi oleh pengeluaran. Artinya kalau Anda pengen untung yang besar, Anda harus pastikan pemasukannya besar, gitu ya, dan pengeluarannya itu seefisien mungkin sehingga menghasilkan profit yang lebih baik. Nah, kita akan bahas di slide ini bagaimana sih strategi meningkatkan sales atau revenue atau omset. Saya nggak akan ngebahas tentang strategi marketingnya, atau strategi distribusinya, atau strategi salesnya, atau digital marketingnya. Saya nggak akan bahas tersebut, tapi saya akan ngebahas dari mana sumber revenue itu datang. Ini jauh lebih penting, karena kita bicara tentang proyeksi keuangan. Nah, revenue atau omset itu datangnya dari dua hal aja sebenarnya. Dari volume penjualan dikalikan harga jualnya. Ya, jadi kalau Anda belajar tentang bagaimana dari mana sumber revenue, ini dari dua sini aja. Anda mau belajar dimanapun sama aja hasilnya, gitu ya. Artinya yang namanya omset itu datangnya dari berapa banyak barang yang Anda jual dan berapa harga barang tersebut. Kalau barang tersebut Anda menjual 100 piece dan harga per piece-nya adalah 1000, maka omset Anda 100.000. Seperti itu ya. Nah, artinya kalau Anda menginginkan omset 1 miliar, Anda harus tahu harga jualnya berapa dan berapa banyak yang harus Anda jual. Kalau produk tersebut, misalkan Anda bisnis kuliner, Anda let's say bisnisnya itu warung soto misalkan, Anda jualan soto ayam misalkan, harga per porsinya misalkan Rp10.000. Anda pengen bulan tersebut omsetnya 1 miliar, gitu ya. Dengan harga per porsi 10.000, berapa porsi yang harus Anda jual? Gitu ya. Kalau 10.000 berarti yang harus Anda jual itu sekitar berapa tuh? 100.000. 1000 porsi 10 juta 100 berarti sekitar 100.000 porsi yang harus Anda jual dalam waktu sebulan. Gitu ya. Nah, itulah sumber revenue. Nah, selanjutnya bagaimana meningkatkan volume penjualan? Volume penjualan datangnya dari dua hal aja, teman-teman. Yang pertama adalah dari number of customer. Seberapa banyak sih customer yang Anda punya? Ya, misalkan Anda punya bisnis kuliner, berapa banyak orang yang datang ke dalam outlet Anda, ke restoran Anda? Ya, itu adalah number of customer. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah consumption per customer. Uang yang dibelanjakan tiap customer itu berapa? Nah, pengali dari number of customer dengan jumlah uang yang dikeluarkan tiap-tiap customer, ini akan menghasilkan omset Anda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau Anda mau meningkatkan volume cuma ada dua caranya. Tingkatkan number of customer, yang kedua tingkatkan consumption per customernya. Yang tadinya customernya belanjanya mungkin cuma 50.000 ketika dia datang ke restoran Anda, bagaimana sekarang dia datang dan mereka mengeluarkan duit lebih dari 50.000. Ya, jadi itu consumption per customernya. Number of customer-nya Anda bisa tingkatkan dengan cara seperti apa? Misalkan Anda buat program, misalkan member get member misalkan. Itu kan sebuah upaya untuk menambah jumlah customer. Yang kedua misalkan Anda lakukan promo misalkan. Atau yang selanjutnya yang biasa dilakukan sama bisnis kuliner adalah buka cabang. Ya, buka cabang itu dalam rangka menambah jumlah customer. Gitu ya. Jadi di cabang yang ini Anda udah full gitu ya, full capacity.
untuk menambah jumlah customer, yang Anda bisa lakukan adalah mungkin Anda bangun tingkat yang lebih restoran Anda agar bisa menampung lebih banyak, atau Anda buka di cabang yang lain. Ya, sehingga Anda mendapatkan customer yang baru. Oke, jadi sehingga number of customer-nya bertambah. Yang selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana orang yang sudah datang ke outlet kita, ke restoran kita, itu mereka belanja sebanyak mungkin. Sehingga jumlah customer dikali pembelanjaan mereka, itu adalah omset yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita bicara volume, ya, kita bicara soal price. Ingat, yang namanya omset adalah volume penjualan dikali harga produk, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus lihat harga jual produk kita. Oke. Nah, tentunya menaikkan harga jual tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, Anda harus hati-hati dalam menaikkan harga jual. Kenapa? Once Anda sekali naikkan harga jual, bisa jadi konsumen Anda kabur. Atau konsumen Anda akan menganggap, loh kok harganya mahal? Kok tiba-tiba harganya bisa segini? Nah, ini akan jadi masalah buat Anda. Ya, jadi kalau Anda tidak punya knowledge atau Anda tidak berhati-hati di dalam harga, ini akan mengurangi konsumen Anda. Nah, apa saja faktor yang bisa kita gunakan untuk menaikkan harga? Pertama adalah apakah bahan baku yang Anda beli naik harganya? Kalau bahan bakunya naik, Anda boleh menaikkan harga sesuai dengan kenaikan bahan baku tentunya. Yang selanjutnya adalah misalkan ada bahan baku Anda impor, ya, menyebabkan Anda harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini juga bisa Anda jadikan alasan untuk menaikkan harga. Selanjutnya misalkan ada intervensi pemerintah, misalkan entah itu inflasi, suku bunga, ya, upah minimum misalkan. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk kita hitung untuk menaikkan harga. Tapi lagi-lagi menaikkan harga ini harus hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai ketika harganya Anda naikkan menyebabkan volume penjualan Anda jadi menurun. Oke, nah inilah sumber-sumber dari revenue. Semua kotak-kotak yang kita buat di sini, ini Anda harus buat proyeksinya di dalam financial projection. Oke, demikianlah pemaparan saya yang bisa saya bagikan ke Anda tentang financial projection. Saya berharap hal ini bermanfaat untuk Anda semua. Sekali lagi, jangan lupa bergabung di foodies.id, dan thanks for watching my foodies class.